seorang ibu ditemukan meninggal di dalam sebuah lift. Apa yang terjadi? Langsung tak ceritakan. Nah, kejadian yang mau aku ceritakan ini terjadi di sebuah apartemen padat penghunian di Xi'an, lebih tepatnya di Tiongkok. Nah, di situ ada seorang wanita parubaya berusia 43 tahun yang kita sebut saja dengan nama Miss Wu. Ibu Wu ini tinggal di sebuah apartemen dan kebetulan Ibu Wu ini tinggal di lantai 15. Dan suatu hari pada tanggal 30 Januari tahun 2016, Ibu Wu ini mau kembali ke unitnya dan untuk balik ke unitnya, ibunya ini memutuskan untuk naik lift. Yo lantai 15 yo logikanya biasanya naik lift ya. Atau kalau lantai 3, 4, 5 mungkin sesekali masih naik tangga. Tapi kalau lantai 15 ya kesel. Nah, apartemennya kayak gini perlu diingat ini kejadian di tahun 2016, tapi memang betul apartemennya ini merupakan apartemen yang udah tua. Dan kebetulan waktu Ibu Wu naik lift ini, yang naik itu cuman Ibu Wu sendirian, bener-bener satu orang. Seperti biasanya, pintu lift buka, Ibu Wu naik, mencet lantai 15 dan pintunya tertutup. Dan seperti biasanya, liftnya ini naik lantai 1, 2, 3, 7, 9, 10, dan dari lantai 10 waktu ke lantai 11 tiba-tiba liftnya itu stuck kayak nyantol gitu di tengah-tengah lantai 10 dan lantai 11. Liftnya ini benar-benar nggak bisa beroperasi sama sekali. Ibu Wu juga udah nyoba mencet tombol ini, tombol itu, tapi nggak bisa. Jadi Ibu Wu ini udah nyoba mencet buka pintu, tapi nggak bisa, macet. Dan seperti yang kita tahu, di lift itu selalu ada tombol emergency dan tepatnya digunakan di saat-saat seperti ini. Sehingga Ibu Wu pun dengan sangat tenang mencet tombol emergency. Dan biasanya kalau kita udah mencet tombol emergency, biasanya dari pihak apartemen ataupun pihak yang standby, mereka itu bakal nyaut. Ya ada apa, ada yang bisa kita bantu. Tapi di saat Ibu Wu mencet tombol ini, nggak ada yang nyaut. Dan karena nggak ada yang nyaut, Ibu Wu mikir, oke, mungkin ada orang yang lagi datang ke sini. Ditunggu, tapi nggak datang-datang. Jadi Ibu Wu benar-benar stuck di situ dan kebetulan kayaknya HP-nya itu nggak dibawa atau gimana, sehingga Ibu Wu itu nggak punya cara untuk menghubungi siapapun. Sehingga yang dilakukan oleh Ibu Wu adalah coba teriak sekuat tenaga berharap ada tetangga ataupun penghuni apartemen lain yang mendengar suaranya Ibu Wu. Sayangnya nggak ada yang mendengarkan. Tapi namanya apartemen kan suaranya nggak mungkin tersalur dengan baik, kayak nggak mungkin suaranya tersalur dengan sempurna ya, atau apalagi di dalam lift. Dan kemungkinan besar orang-orang itu ada di dalam rumah. Kalau kebetulan ada yang lewat, ya mungkin ada yang dengar. Tapi kalau misalnya nggak lewat, nggak mungkin tahu. Tapi untungnya karena liftnya ini stuck, nantinya ada 2 orang teknisi yang datang untuk ngecek liftnya ini. Dan tentunya teknisinya ini tahu kalau misalnya di dalam ada orang, ini sangat membahayakan. Sehingga teknisinya ini coba ngetok, coba teriak, coba berusaha melakukan komunikasi dengan orang yang ada di dalam. Tapi teknisinya tidak menyadari kalau di dalam itu ada Ibu Wu. Nah, nggak tahu kebetulan Ibu Wu itu pingsan atau Ibu Wu juga teriak tapi nggak kedengaran atau gimana, nggak tahu. Tapi 2 orang teknisi yang udah ke lokasi, kalau berdasarkan mereka berdua, mereka tidak mendengarkan suara seseorang di dalam lift. Sehingga 2 orang teknisi ini pulang tanpa melakukan apapun. Karena mereka itu memang datang untuk ngecek, bukan untuk membetulkan. Nah, satu catatan penting yang perlu aku sampaikan juga, jadi apartemen yang ditinggali sama Ibu Wu ini merupakan apartemen yang udah tua dan liftnya itu lumayan sering rusak. Kalau misalnya liftnya rusak, orang-orang yang tinggal di situ ataupun penghuninya itu nggak bakal kaget kayak, oh rusak lagi, ya udahlah aku tak naik lift lainnya, atau ya udahlah aku tak naik tangga. Dan karena liftnya ini rusak dan kali ini kerusakannya lumayan serius, tim manajemen apartemen juga membuat pengumuman kepada para penghuni untuk tidak menggunakan lift yang ini. Para penghuni gunakan lift yang ini ya, soalnya yang ini rusak dan kita nggak tahu kapan bakal kita betulkan. Yo dibiarkan di situ sampai teknisi yang bisa betulkan bisa datang ke tempat. Tapi teknisinya itu baru datang setelah 1 bulan. Yap, Pol-Polo nggak salah dengar, bukan 1 hari, bukan 1 minggu, tapi 1 bulan. Dan tentunya di saat teknisinya ini datang setelah 1 bulan, mereka membuka pintu lift. Seperti yang bisa kita bayangkan, mereka menemukan ibu yang sudah meninggal di tempat. Dan seperti yang bisa kita bayangkan, kondisi badannya juga sudah lumayan tragis. Dan sebenarnya bahkan sebelum membuka total pintunya, para teknisi ini udah tahu kalau ada yang nggak benar. Di tanggal 1 Maret tahun 2016, semua teknisi datang, mereka udah tahu lokasinya di mana, dan ketika pintunya dibuka sedikit, teknisinya itu semua tahu kalau ini ada yang nggak benar. Karena bau
busuknya ini langsung begitu nyengat dan langsung nyebar melalui pintu yang dibuka. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah para teknisi juga menemukan bekas goresan kuku dan juga bekas pukulan di pintu dan juga di berbagai sisi di dalam lift. Yang berarti selama ibu masih hidup, ibu pun sudah berusaha sekuat mungkin untuk membebaskan dirinya dan juga meminta tolong di dalam lift itu. Dan yang lebih disayangkan lagi, sebenarnya para penghuni yang tinggal di situ pun sangat tidak nyaman saat satu lift ini rusak dan tidak bisa digunakan selama 1 bulan. Dan mereka pun tentunya sangat sering komplain ke pihak manajemen. Tapi pihak manajemen yang memberikan jawaban yang sangat-sangat sering kita dengar. Ya, sedang kami betulkan, mungkin semoga secepatnya. Kami sudah membuat laporan, semoga bisa dibenahi ya dalam waktu dekat. Jadi bisa dibilang para penghuni itu udah membuat laporan yang lumayan banyak, tapi pihak manajemen apartemen sedikit melalaikan ataupun mengabaikan ataupun meringankan kerusakan-kerusakan seperti ini, sehingga berakhir dengan kejadian seperti ini. Dan tentunya untuk memastikan lebih lanjut, nantinya kepolisian juga melakukan otopsi, tapi tidak ditemukan adanya bekas pukulan ataupun tanda-tanda lain yang berarti ibu ini benar-benar meninggal diakibatkan terperangkap di dalam lift itu. Dan pada akhirnya nantinya 2 teknisi yang pernah datang ke tempat itu juga dituntut sama polisi, diperiksa gitu apakah mereka ini juga bertanggung jawab atau tidak atas meninggalnya ibu. Karena kalau misalnya mereka datang dan mereka seandainya benar-benar mengecek dengan sangat baik, bisa jadi ibu itu masih hidup ya. Dan pada akhirnya kedua teknisi ini mendapatkan putusan hukuman dari pengadilan atas kasus penghilangan nyawa secara tidak disengaja. Dan gak cuma itu, sebenarnya pihak manajemen pun harusnya dipermasalahkan ya toh. Video kali ini sampai di sini, dan pesan buat kita, kalau ada lift rusak bukan cuman masalah liftnya rusak atau tidak, tapi apakah udah dicek di dalam ada orang atau tidak. Tapi untungnya zaman sekarang ini kita semua udah punya HP dan mayoritas lift itu ada sinyalnya. Jadi kemungkinan besar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini, apalagi lift-lift zaman sekarang itu ada kameranya. Jadi pihak manajemen itu biasanya bisa memonitor secara langsung. Jadi kemungkinan hal-hal seperti ini terjadi cukup rendah, tapi tidak berarti tidak mungkin terjadi.